Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yampi, para petani dan pengusaha tani se-Indonesia, kembali lagi di Fokus Yampi dalam program Ngopi Bareng MJH. Ngobrol santai seputar pembangunan Indonesia bersama Muhammad Jafar Hapsah. Saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, kita akan membicarakan bagaimana swasembada jagung kita wujudkan. Jadi padi kita sudah memproklamirkan bahwa sudah terwujud swasembada padi. Sekarang jagung insya Allah menuju ya tahun-tahun berikutnya ini sudah kita pastikan bahwa kita akan swasembada jagung. Nah, kita tahu bahwa jagung itu banyak sekali kegunaannya. Yang pertama adalah konsumsi masyarakat, konsumsi manusia, kemudian pakan ternak, ya. Nah, kemudian juga turunannya banyak sekali, pohon industrinya, sehingga banyak sekali di samping jadi beras jagung, menjadi tepung jagung, ya. Kemudian dibuat beraneka ragam makanan kue-kue, ya. Dan juga ada kosmetik dan juga banyak sekali kegunaan daripada jagung. Dan Indonesia dari dulu sudah familiar dengan pertanaman jagung tentunya. Nah, produksi jagung tahun 2025 mencapai 16 juta ton. Tahun 2024 hanya 15 juta ton. Ya. Jadi ya meningkat kurang lebih 6-7%. Ya. Jadi itu produksi jagung. Ya. Itu kalau kita lihat pada tahun misalnya tahun 2000, ya tahun 2000-an, ya produksi jagung kita hanya berada pada 5 juta ton misalnya. Sekarang luar biasa peningkatan produksi jagung. Ya. Kemudian jagung itu ditanam di sawah, ditanam di lahan kering, di ladang, termasuk sekarang ini dengan pengembangan pertanaman jagung bisa pun ditanam di marga-marga jalan itu, di pinggir-pinggir jalan itu, ya. Kemudian ada kan biasa tanah yang kosong. Artinya kemudian ada parit, di situ pun kita bisa tanam jagung. Di tanah-tanah tidur, ya, lahan-lahan tidur pun banyak, seperti misalnya di dekat airport, di mana itu jagung bisa dikembangkan sekarang ini. Nah, kebutuhan jagung nasional tahun 2025 adalah 15,64 juta ton. Jadi 16 juta ton, ya. Artinya kita sudah berhasil surplus produksi jagung sebenarnya. Nah, jadi kita sudah juga berswasembada jagung pada 2025 ini. Nah, target tahun 2026 produksi jagung sebanyak 22,7 juta ton. Artinya ditargetkan meningkat, ya, bisa sampai 30-40%, ya. Itu peningkatannya. Jadi ini kita sudah swasembada jagung, berarti kita dapat memenuhi kebutuhan negeri, terutama untuk memenuhi daripada pakan. Sekarang dulu kan selalu persoalan, ya, dengan impor jagung tersendat biasa karena kita butuh jagung banyak, karena seiring dengan berkembangnya peternakan, terutama ayam pedaging, ayam potong tentu maksudnya, kemudian ayam petelur. Nah, Indonesia berpeluang menjadi lumbung jagung dunia seiring terbukanya peluang ekspor yang cukup besar. Peluang tersebut ditopang oleh sejumlah keunggulan. Kita adalah ketersediaan lahan yang luas. Tadi kan jagung sepertinya dapat tumbuh, ya, baik di lahan kering, tentunya di sawah, ya, kemudian di sawah ada hujan, dan kemudian dia bisa kombinasi atau bergiliran tanaman dengan padi. Nah, kemudian juga di kebun, kemudian di kebun dalam arti ya kebun yang memang ditanam jagung, dan kebun yang sudah ada misalnya tanaman pada waktu kita bertanam misalnya kelapa hibrida, kelapa sawit maksudnya, kita diantaranya itu masih sudah kita bisa menanam jagung.
Dan juga jangan lupa jagung sekarang pun juga di samping yang ya sampai masak ya jagung ya pipil kemudian dijadikan beras jagung kemudian dijadikan tepung. Nah kemudian ada juga kita jagung muda yang direbus itu ya dimakan jagung muda dan itu populer, dan ada yang lebih mudah lagi dipotong langsung untuk makanan ternak. Jadi maksudnya belum ya batangnya itu dengan buah-buah mudanya itu ditebang, langsung disapit kemudian menjadi makanan ternak. Kemudian saya kembali lagi ya peluang itu karena tersedia tanah tadi ya, lahan. Kemudian selain itu kondisi iklim yang mendukung pertumbuhan jagung sepanjang tahun menjadi nilai tambah. Kenapa? Karena Indonesia kan hanya 2 musim. Ya, musim hujan kemarau karena Indonesia berada di tropis, berada di khatulistiwa. Sehingga memungkinkan bisa bertanam jagung ya 2 kali, 3 kali di dalam 1 tahun. Ya. Nah, Indonesia juga memilih teknologi budidaya sesuai dengan spesifik lokasi. Kita sudah mempunyai teknologi ya di dalam bagaimana mengembangkan pertanaman jagung. Kita punya bibit jagung yang sudah bagus, ya bibit unggul, ya misalnya hibrida, ya itu produktivitasnya cukup tinggi. Nah, ketersediaan tenaga kerja yang melimpah serta berkembang mekanisasi pertanian semakin memperkuat daya saing ya jagung nasional. Jadi kita juga memasuki di dalam pertanaman, ya di dalam usaha tani, ya usaha tani jagung kita sudah menerapkan teknologi tepat guna, ya baik penggunaan traktor dan penggunaan alat teknologi yang lain untuk meningkatkan, untuk berproses berproduksi, untuk meningkatkan produksi. Dan di berbagai tempat sudah berdiri banyak ya hilirisasi pengolahan jagung menjadi ya lebih untuk dijadikan kebutuhan lain ya kue-kue ya untuk keperluan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya ya bagaimana kita untuk strategi sungguh-sungguh mengembangkan pertanaman jagung ini? Ya, ya kita sedikit berbicara regulasi ya. Impres nomor 10 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah. Jadi kita mempunyai cadangan jagung pemerintah ya, CIP ya. Nah, kemudian impres tersebut dimasukkan untuk penguatan cadangan jagung di dalam negeri. Kita kan juga seperti beras kan, kita kan punya cadangan beras ya. Kemudian Presiden memerintahkan kepada menteri untuk berkoordinasi beberapa kementerian, berkoordinasi untuk sungguh-sungguh mendukung peningkatan produksi daripada jagung. Ya. Nah, kita perluasan areal tanam 3-4 juta hektar. Dari mana kita peroleh itu? Nah, yang pertama adalah tanam, setelah tanam padi, kita tanam jagung. Kemudian bisa juga padi, kemudian diantaranya itu persis itu langsung kita tanam jagung, diantaranya marengan, ya kemudian lagi ya bertambah. Jadi kita meningkatkan intensitas tanam dari areal tersebut, kombinasi tanaman lain dengan jagung, ya pergantian maksudnya ya. Nah kemudian perluasannya juga itu tadi di lahan-lahan tegalan ya. Kemudian lahan-lahan kering, di lahan-lahan tidur, di lahan perkebunan, itu kita tanami jagung, dan di tempat-tempat yang di mana saja ada hamparan tanah di situ, dan kemudian di situ memungkinkan artinya terbuka, tidak ada naungan, itu berarti kita menanam jagung di situ. Nah, di pinggir jalan pun kita bisa tanam jagung. Karena jagung itu hanya memerlukan 1/2 ya mungkin 1/4 kebutuhan air ya daripada padi. Nah oleh karena itu jagung itu tentunya menggunakan air yang lebih sedikit sehingga dia tentu kita boleh mengatakan bahwa dia akan menyesuaikan dengan kekeringan ya. Kemudian
lahan tidur. Nah, kemudian kita bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan makanan ternak yang menggunakan bahan bakunya tentu ini menggunakan jagung. Dengan demikian dia juga dengan bersama kita bisa namanya bermitra, petani-petani sudah bermitra dan lain-lain sehingga untuk mendukung permodalan dan mungkin juga penyiapan lahan, kemungkinan penyiapan lahan oleh misalnya GMTD ya, perusahaan-perusahaan makanan ternak ya. Nah, yang menargetkan kita ekspor jagung kita dari 21.000 ton kita bisa jadikan sekarang 2 kali lipat lah, taruhlah kita bisa seperti itu. Saya optimis ini bisa kita melakukan seperti ini ya. Ya, pengalaman saya pada waktu Dirjen Tanaman Pangan pada waktu itu kan kita tingkatkan jagung 2 kali daripada produksi. Ya, karena produktivitasnya 2-3 kali. Ya, kita tingkatkan sehingga produksi pun kita bisa tingkatkan 2 kali lipat pada waktu itu awal-awal tahun 2000 ya, pada waktu itu 25 tahun yang lalu. Nah, tentunya dengan produksi meningkat ya, swasembada terwujud dan kita pun bisa menjadi eksportir jagung. Nah, karena ini kalau ini bisa kita wujudkan akan menjadikan harga pangan itu akan tentunya lebih stabil ya. Ya, harga pangan akan lebih stabil karena kita yang menentukan pasar ya, karena kita mempunyai stok yang cukup. Dengan tadi bagaimana sungguh-sungguh kita juga mengadakan rantai pasok ya, kemudian jaringan pemasaran maksud saya. Nah, kemudian kita juga dapat dengan demikian ada juga tadi ada stok jagung kita bisa simpan, pemerintah sudah bisa mengupayakan itu ya, sehingga justru harga jagung bisa menjadi stabil ya. Nah, kemudian ya kalau peningkatan produksi ya, peningkatan produktivitas ya, kemudian harga di maintenance ya, dijaga ya oleh pemerintah, ada turun tangan juga untuk menstabilkan harga, maka meningkatkan pendapatan petani, produksinya lebih besar ya, kemudian harganya stabil ya, berarti dapat meningkatkan pendapatan daripada petani ya. Nah, biaya pakan juga ternak lebih terkendali karena selalu tersedia bahan baku. Kita tidak tergantung kepada impor yang biasa fluktuatif dan kita dengan permainan ya pasar internasional menyebabkan impor itu ya tidak selalu mampu kita di dalam manajemen kita terutama dengan dalam volume dan harga. Jadi berarti ini bisa terwujud ya kalau kita bisa berswasembada memproduksi jagung lebih banyak. Nah, lapangan kerja tentu bertambah ya, karena bertambah area tanaman, bertambah kemudian dengan menggunakan alat-alat mekanisasi dan lain-lain itu memerlukan tambahan tenaga kerja ya itu. Nah, kemudian industri pangan ya akan tumbuh. Industri pangan itu masuknya tadi hilirisasi, bagaimana pengolahan ya, pada pengolahan medium dan pengolahan di akhir ya, di hilir itu sungguh-sungguh banyak yang berkembang sehingga itu semakin bertumbuh. Itu lagi menambah kesempatan kerja, kemudian memberikan multiplier efek yang lebih besar dengan bertumbuhnya industri pangan kemudian industri dari jagung tersebut. Nah, ketahanan pangan tentu yang diwujudkan sesuai dengan bagaimana kita swasembada pangan yang meliputi padi, jagung, dengan pangan-pangan lainnya itu sungguh-sungguh akan menguatkan ya swasembada itu, menguatkan ketahanan, menguatkan kedaulatan pangan kita sesuai dengan program daripada pemerintah Presiden Prabowo. Nah, para pemirsa, saudara-saudara Yampi,
teman-teman semuanya petani, pengusaha pertanian ya. Dengan demikian ya berlomba-lombalah juga mengusahakan tanaman jagung karena jagung itu ya memberikan keuntungan di dalam usaha ya, meningkatkan usaha, menguntungkan dengan berusaha komoditi jagung. Nah, jagung itu relatif lebih mudah dikembangkan ya, dapat ditanam di berbagai tanah. Tentunya maksud saya ada banyak lahan tidur yang tersedia, kemudian di lahan di idle, kemudian di lahan tidur, kemudian di lahan perkebunan ya, di pematang-pematang ibaratnya seperti itu pun bisa ditanami ya, termasuk pekarangan, maaf ya nih, termasuk pekarangan, baik pekarangan rumah, pekarangan kantor-kantor, banyak lahan yang bisa dipakai untuk bertanam jagung. Dengan demikian kita mengharapkan bahwa saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabat, dapat mengintensifkan pertanaman jagung karena dia memberikan keuntungan yang lebih besar, memberikan kesempatan kerja, dan juga prospektif, yaitu bagaimana kita keamanan pangan bisa terwujud dengan adanya swasembada jagung ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bareng